Hai hai, gimana nih sprint perdana di MotoGP 2025? Seru-seru nggak sih? Nggak serunya mungkin karena kurang battle aja ya di top 3, tapi serunya karena banyak banget kejutan-kejutan yang bisa kita lihat. Oke, kita bisa bilang bahwa hari Sabtu di Thai GP ini adalah Sabtu yang sempurna buat Marc Marquez setelah mendapatkan pole position dan dia akhirnya bisa memenangkan sprint. Coba, apalagi yang kurang? Strategi yang dilakukan Marc Marquez jelas banget, yaitu melakukan start yang baik sehingga dia bisa melesat ke depan sehingga suhu ban depan tetap stabil. Walaupun pace yang dimiliki Marc Marquez sebetulnya selisih waktunya 0,2 detik per lap, tetapi Marc tidak mau memaksakan diri. Jadi dia hanya menjaga jarak aman di kisaran 1 sampai 1,2 detik agar tidak melakukan kesalahan. Namun tetap nih, walaupun Marc happy dia bisa menang di sprint, tapi target utamanya tetap balapan besok. Jadi waktu kita tanya, oh iya Marc, berarti kamu menepati janji dong ya sama fans kamu yang waktu tahun kemarin menangis, dan Marc bilang, kita tunggu besok. Kalau besok di balapan menang, dia baru akan senang karena itu memang adalah targetnya. Sementara Pecco Bagnaia berusaha merebut posisi kedua mengalami kendala nih. Motornya tidak bisa mengerem seperti yang dia inginkan saat masuk ke tikungan. Membuatnya kesulitan untuk mengejar Alex Marquez. Tapi di sesi wawancara tadi benar-benar Pecco Bagnaia itu terlihat sangat tenang dan gak ada kepanikan baik di matanya, di cara bicaranya. Dia benar-benar menjelaskan bahwa ya ini baru sprint pertama lah. Kita sama-sama harus mencari tahu apa yang bisa ditingkatkan. Kejutan datang dari Rocky Ayogura yang melakukan start yang luar biasa dan secara mengejutkan menyalip dua pembalap sekaligus dari sisi luar. Tapi ketika ditanya gimana tuh dia bisa melakukan itu, Ai hanya tersenyum dan mengaku itu tidak direncanakan. Ayogura melihat Morbidelli dan Miller mengerem dalam banget di turn 1, lalu dia melihat ada celah di sisi luar. Dia langsung masuk, beruntung banget ia bisa menikung dengan sempurna dan meraih dua posisi sekaligus. Dan menurut dia manuver ini membuat dia senang, sambil tertawa dia menceritakan dengan sangat humble. Selama 3 tahun sprint ini dilaksanakan, Ayogura menjadi yang terbaik untuk seorang Rocky. Di sprint pertama, Rocky terbaik adalah Augusto Fernandez yang finish di posisi 9. Lalu tahun kedua ada Acosta yang finish ke-8 di sprint. Dan kini Ayogura finish ke-4. Yang lebih menarik dan harus digarisbawahi adalah gimana dia mampu mengelola suhu ban depan dengan baik. Meskipun sepanjang balapan dia berada di belakang Pecco. Itu merupakan pertanda bahwa ia benar-benar bisa memahami karakter dari motornya. Jack Miller yang menggunakan Yamaha sebenarnya sempat tampil kuat nih sebelum akhirnya terjatuh. Bezzecchi yang mengendarai Aprilia mengalami kesulitan saat start. Jadi tiba-tiba ban belakangnya tuh spinning dan itu membuat motornya bergeser keluar, membuat dia harus melepas gas dan menyebabkan ia kehilangan posisi ketika mencoba mengejar, tapi baru 2 lap aja ban depannya suhunya udah naik tinggi banget. Sementara Pedro Acosta yang mengendarai KTM mengalami masalah saat start, di mana right height device-nya nggak bisa kembali ke posisi normal, membuatnya kehilangan banyak waktu. Sedangkan Joan Mir yang menggunakan Honda mengatakan bahwa sebenarnya dengan kondisi cuaca seperti ini, motornya sudah mampu bekerja sama dengan baik nih dengan Joan Mir sendiri. Jadi dia cukup optimis untuk balapan besok. Kalau sprint yang cuma 13 lap aja, banyak pembalap yang udah kewalahan banget sama suhu panas di Buriram dan suhu panas pada ban depan yang berada di belakang pembalap lain. Gimana besok di balapan utama yang banyaknya putaran adalah 26 laps. Tentunya ini gak akan mudah dan akan seru siapa yang kira-kira bisa memanage bannya dengan baik. Kalau menurut kamu?